Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau ke Mas Ikra. Kalau melihat tadi kan Mbak Fafa sudah menceritakan pengalamannya, tapi tidak hanya satu kejadian itu saja Mas Ikra. Iya, Kemarin juga ada yang disandra di minimarket, kemudian juga tadi ada informasi Madiun juga ya? pengusaha yang membawa uang 280 juta dari bank dirampok juga. Membaca banyaknya kasus kriminal, apakah menjelang Lebaran ini juga semakin memicu meningkatnya kasus-kasus kriminal seperti ini, Mas? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita melihat data ya, secara umum sebenarnya situasi kita saat ini, misalnya di Polda Metro Jaya maupun di beberapa wilayah Polda yang lain, sebenarnya masih bisa dikatakan normal gitu ya. Normal itu dalam arti ya katakanlah pencurian masih terjadi, perampokan masih terjadi, tapi memang tidak ada kenaikan ekstrimnya. Nah, kalau kita misalnya melihat data dari Polda Metro Jaya sendiri, dari 2019 ke 2020 itu memang ada kenaikan sebesar 6% ya kalau kita melihat rilis akhir tahun mereka untuk tipologi kejahatan seperti curas ya, pencurian dengan kekerasan misalnya perampokan. Nah, itu memang naik sekitar 6%. Tapi dari 2020 ke 20. 2021 angkanya turun lagi 1% ya, meskipun tipis ya. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah ada ya misalnya kecenderungan untuk selalu menaik menjelang Lebaran dan seterusnya, saya kira itu mungkin perlu diteliti lebih jauh. Meskipun ada, jadi kalau dalam kriminologi itu kan ada model istilahnya itu model situasional ya. Jadi ada situasi tertentu atau konteks tertentu yang memberi peluang atau memberi motivasi lebih besar kepada pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatannya pada periode itu. Misalnya kalau kita bicara dalam situasi Lebaran, tadi kan juga disinggung ya, misalnya menjelang mudik atau pada saat mudik, kemudian juga dalam perjalanan mudik, orang berkumpul di terminal atau di airport dan seterusnya, itu kan sesuatu yang secara situasional dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Jadi memang ada situasi yang memberi peluang, tapi apakah memang itu selalu naik menjelang Lebaran atau selama Ramadan, ya saya kira mungkin kita bisa harus melihat data lebih jauh. Mas Ikrak, saya membayangkan begini Mas, adakah mungkin potensi juga dalam aspek kriminologi gitu ya, dia bukan pelaku kejahatan, tapi karena memang barulah di tahun 2002 ini pemerintah kan setidaknya kan memberikan izin ya, gitu kan, angin segar, bahkan ada prediksi 85,5 juta loh yang akan mudik begitu. Nah, inilah yang kemudian digunakan atau dihalalkan begitu segala cara oleh oknum-oknum tertentu, tidak hanya pelaku kejahatan yang memang sepanjang tahun mungkin ya dia melakukan kejahatan gitu Mas. Iya, memang kalau misalnya kalau kita melihat di Amerika gitu ya, itu pada saat Thanksgiving atau hari raya besar, ketika mereka pulang kampung gitu ya atau mudik ya. Kalau di mereka itu Iya. kan pada saat Thanksgiving kan mereka juga mengarah ke kampung halaman. Nah, itu untuk jenis kejahatan tertentu seperti burglary. Jadi burglary itu kalau di kita mencuri di rumah dengan ngebongkar rumah gitu. Nah, itu biasanya angkanya naik, angkanya meningkat. Termasuk mencuri kendaraan yang terparkir di rumah. Nah, logiknya kan sederhana. Jadi orang dalam jumlah banyak keluar dari kota, kemudian wilayah tertentu jauh lebih sepi, sehingga memberi peluang. Nah, kalau kita melihat tren yang terjadi di Indonesia, itu kan ada beberapa jenis kejahatan yang juga menyasar para pemudik ya. Misalnya kalau kita melihat katakanlah dalam ya mungkin 3-4 tahun yang lalu itu ada kecenderungan misalnya kejahatan hipnotis gitu ya terhadap para pemudik yang sedang menunggu kendaraan atau sedang dalam perjalanan mengarah ke kampung halaman. Itu juga bisa jadi ada kenaikan karena situasi seperti ini memang memberi peluang. Tetapi apakah memang datanya seperti itu? Nah, ini kan perlu kita lakukan komparasi ya. Cuma secara hipotetik seperti Mas Arief tadi bilang, bisa kita asumsikan ada situasi pada masa menjelang Lebaran maupun selama Ramadan ini untuk meningkatnya jenis kejahatan tertentu. Nah, kalau kita melihat misalnya untuk beberapa spot ya, kalau Jawa mungkin relatif lebih aman ya, tapi untuk pemudik yang mengarah ke Sumatera misalnya, nah ini kan juga masih ada catatan. Meskipun saya pun bisa membuat semacam dugaan gitu ya. Pada situasi menjelang mudik, itu kan ada atensi yang besar dari pihak kepolisian. Misalnya ada deploy petugas yang jauh lebih banyak pada area-area yang akan dilalui oleh para pemudik. Jadi diasumsikan mungkin para pelaku kejahatan yang bisa jadi selama ini
beroperasi pada wilayah itu akan berhenti sejenak gitu atau desis sejenak gitu. Tapi mungkin pada situasi yang lain ya bisa jadi akan melakukan kembali gitu Mas. Oke. Mas Ikrak, kalau berbicara mengenai kejahatan ini kan terjadi karena ada kesempatan ya. Tapi kalau melihat tren dari kejahatan tuh kayaknya nggak ada kesempatan aja, dicari-cari kesempatannya begitu ya. Nah, ini apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sih sebenarnya Mas? Kalau kita melihat kan Mbak Fafa akhirnya berani melawan. Nanti mungkin kalau kita menjadi korban kejahatan, kalau ngelawan belum tentu seperti Mbak Fafa gitu, penjahatnya kabur. Sebenarnya apa ya antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, Mas Ikrak? Ya, tadi betul yang Mbak sampaikan. Jadi memang tadi saya juga sempat singgung ya, dalam kriminologi itu ada model namanya crime triangle, yaitu segitiga kejahatan. Jadi kejahatan itu terjadi karena adanya satu pelaku yang memiliki motivasi, misalnya baik dia karir kriminal atau hanya karena motivasi, misalnya nggak punya uang atau ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, atau dia memang sudah pekerjaannya itu gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah suitable target. Jadi ada target-target tertentu yang memang diasumsikan oleh para pelaku kejahatan itu sebagai target yang memberi peluang lebih besar. Nah, kalau kita melihat pola target-target yang suitable ini adalah misalnya tempat-tempat yang meskipun di tempat yang ramai tapi diasumsikan mampu menciptakan peluang yang lebih besar ya. Kalau tadi kita lihat toko yang menjadi tempat ponsel itu ya, target yang tadi gitu ya, itu kan kalau saya lihat kan di tepi jalan. Meskipun tepi jalan itu tempat yang ramai, tapi kan ada waktu tertentu atau ada situasi tertentu yang oleh pelaku kejahatan diasumsikan memberi peluang yang lebih besar. Kemudian yang terakhir itu adalah uncapable guardian. Nah, kalau uncapable guardian ini bisa dikaitkan dengan misalnya dari sisi ada sentra-sentra bisnis tertentu atau tempat-tempat tertentu yang kayaknya memang tidak dirancang secara khusus pengamanannya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu target yang sering dijadikan sasaran. Jadi memang betul Mbak, tidak semua orang yang memiliki motif untuk melakukan kejahatan akan melakukan kejahatannya kalau tidak didukung oleh kesempatan yang terbuka gitu. Oke. Baik. Mas Ikrak Sulhin, terima kasih ya Mas atas paparannya, analisanya pagi ini Mas. Ini Mbak Fafa kapok melakukan Jangan dong. hal-hal yang kayak tadi Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Fafa dan juga Mas Ikrak sudah berbagi informasi ya pada pagi hari ini. Sehat Salam sehat selalu. semua. Oke.